Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya yaitu Pak Ringo. Dengan materi kita kali ini adalah klasifikasi jamur, merupakan lanjutan materi dari video kita yang sebelumnya. Spesies jamur diperkirakan 1,5 juta di seluruh dunia dan 1.000 spesies yang sudah diidentifikasi. Berarti masih banyak lagi spesies jamur yang belum diidentifikasi. Jamur diklasifikasikan ke dalam beberapa divisi berdasarkan cara reproduksi secara seksualnya. Nah, yang pertama ada divisi Zygomicota dengan alat reproduksi berupa Zygospora. Yang kedua Ascomycota dengan alat reproduksi berupa Ascospora, dan yang terakhir adalah jamur Basidiomycota dengan alat reproduksi secara seksual yaitu Basidiospora. Dan yang terakhir ada yang namanya Deuteromycota. Ini merupakan jamur yang khusus di mana jamur ini belum ditemukan alat reproduksi atau cara reproduksi secara seksualnya. Jamur ini juga sering disebut sebagai jamur imperfecti. Nah, yang pertama divisi Zygomicota. Ciri-cirinya, hifanya tidak bersekat dan bersifat senositik, yang artinya mempunyai beberapa inti di dalam hifanya. Nah, kemarin juga kita sudah membahas tentang perbedaan hifa senositik dan hifa yang bersekat. Yang kedua, dinding selnya tersusun dari kitin dan melakukan reproduksi secara aseksual dan juga secara seksual. Nah, secara seksualnya itu bisa nanti kita perhatikan pada siklus hidupnya. Hifa berfungsi untuk menyerap makanan yang disebut sebagai rhizoidnya. Beberapa contohnya seperti Rhizopus stolonifer pada roti, Rhizopus oryzae pada pembuatan tempe, dan Rhizopus nigricans untuk menghasilkan asam fumarat, serta yang terakhir ada namanya Mucor mucedo. Ini bersifat beracun kalau kita makan ya, kalau kita mengonsumsinya, dan biasanya terdapat pada kotoran ternak. Nah, struktur tubuh dari jamur Zygomicota ini bisa kita perhatikan pada gambar di samping, yang terdiri dari hifa rhizoid yang berfungsi menyerap makanan, kemudian ada juga sporangiofor yang berfungsi untuk menopang spora, dan yang terakhir ada namanya hifa stolon yang menghubungkan antara sporangiofor satu dengan sporangiofor lainnya. Untuk reproduksinya bisa perhatikan di bawah, di mana hifa yang positif dan hifa yang negatif saling berdekatan. Nah, terbentuk gametangia. Gametangia ini merupakan jembatannya, ya, tonjolannya. Kemudian di sana nanti akan mengalami fertilisasi dan terbentuklah zigospora yang muda. Kemudian zigospora yang muda ini makin dewasa, kemudian dia akan membentuk sporangiofor, dan di atasnya nanti terbentuk sporangium. Nah, dari sporangium inilah keluar spora yang baru. Nah, spora-spora yang baru inilah yang akan membentuk hifa-hifa, membentuk tubuh dari Zygomicota ini. Dan kembali lagi ke siklus awal. Yang kedua adalah divisi Ascomycota, memiliki hifa yang bersekat-sekat, dan di tiap sekat atau di tiap selnya biasanya berintis satu, bersel satu atau bersel banyak, dan bersifat parasit, saprofit, dan bersimbiosis. Ya, atau simbiosisnya itu disebut juga dengan lichen, yaitu simbiosis antara alga dan juga jamur. Mempunyai alat pembentuk spora yang kita sebut sebagai ascus atau ascosporangium. Nah, spora seksualnya adalah ascospora, dan dia juga memiliki dinding sel yang disusun dari zat kitin. Beberapa contohnya seperti Penicillium, ada juga Aspergillus, kemudian ada juga Saccharomyces, dan masih banyak lagi. Untuk reproduksinya bisa melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual tadi. Nah, untuk secara seksualnya coba kita perhatikan pada gambar di samping. Nah, kita awali dari tahapan yang pertama, yaitu tahapan plasmogami, di mana Ascogonium dan Antheridiumnya menghasilkan inti yang berbeda, ya. Kemudian dari Antheridium, inti dari jantan akan masuk ke dalam Ascogonium. Kemudian
pada askogonium akan terjadi yang namanya proses karyogami. Nah, pada proses karyogami di mana di situ sudah terbentuk askus yang dikaryotik atau memiliki inti 2. Ya, intinya 2 dan inti yang 2 ini melakukan peleburan menghasilkan inti yang diploid, ya. Lalu inti yang diploid mengalami meiosis sehingga menghasilkan 4 inti yang haploid. Kemudian 4 inti haploid ini akan melakukan mitosis sehingga menghasilkan 8 inti haploid. Nah, inti haploid inilah yang nantinya menjadi spora atau askosporanya. Jadi satu askogonium tadi atau alat kelamin betinanya tadi akan menghasilkan 4 askospora. Nah, jadi dalam askospora ini tadi jumlahnya nanti pasti akan sangat banyak karena sudah tersusun seperti mangkok ini. Jadi di dalam tubuh buahnya ini sudah terdapat spora-sporanya. Nah, setelah terbentuk askosporanya tadi, tentunya setelah dia mengalami kematangan akan terbawa oleh angin dan jatuh di tempat yang sesuai untuk hidupnya. Lalu dia akan menjadi berkecambah, tubuhlah dari dalamnya hifa-hifa yang baru membentuk miselia dan nantinya membentuk tubuh buahnya. Secara aseksualnya bisa kita perhatikan pada gambar di sampingnya, di mana hifanya tadi akan langsung membentuk conidiumnya atau kotak spora untuk spora seksualnya. Lalu dari conidium itu nanti akan keluar conidia atau spora aseksualnya tadi, kemudian akan bergerminasi, akan keluar nanti hifa dari spora tersebut lalu membentuk hifa-hifa yang baru. Yang ketiga adalah divisi Basidiomycota. Hifanya bersekat dan mengandung inti haploid. Mempunyai tubuh buah yang bentuknya seperti payung yang terdiri dari bagian batang dan tudung. Coba kamu perhatikan pada gambar di samping. Di situ bisa kita lihat bagian tudungnya, lalu di bagian tudung terdapat yang namanya lamela. Nah, lamela itu berupa lembaran-lembaran. Lalu pada lamela inilah nanti dibentuk alat reproduksi secara seksualnya yaitu basidium, dan basidium inilah nanti yang nantinya menghasilkan basidiosporanya. Kemudian tubuh buah disebut sebagai basidiokarp. Nah, tubuhnya basidiokarp itu ada yang bersifat parasit dan juga saprofit, serta ada juga yang bersimbiosis membentuk liken. Reproduksi secara seksual dan membentuk basidiospora serta secara aseksual akan membentuk conidia. Untuk reproduksinya coba kita perhatikan pada gambar di samping. Cara reproduksinya hampir sama, yaitu dengan cara plasmogami terlebih dahulu, di mana hifa yang positif dan hifa yang negatif akan melakukan penyatuan sitoplasmanya atau plasmogaminya. Lalu dari plasmogami itu nanti akan terbentuklah hifa yang dikaryotik. Maksudnya di sini dikaryotik adalah memiliki 2 inti sel di setiap sekatnya. Nah, lalu di situ nanti hifa dikaryotik ini akan membentuk badan buahnya. Lalu pada bagian bilah, pada bagian bilah atau pada bagian lamelanya, di situ nanti sudah terbentuk basidiumnya atau basidianya, di mana di dalam basidium itu nanti juga terdapat 2 inti sel atau dikaryotik. Nah, pada proses selanjutnya di dalam basidium akan terjadi proses karyogami sehingga terbentuklah inti sel yang diploid atau kromosomnya sudah menyatu dari inti yang positif dan negatif tadi. Lalu mengalami meiosis sehingga terbentuklah basidiospora. Kemudian basidiospora inilah yang nantinya berkecambah lagi menjadi hifa-hifa yang baru. Untuk reproduksi secara aseksualnya bisa juga langsung membentuk conidium, dan dari conidium itulah nanti keluar conidiosporanya.
Kemudian yang terakhir adalah divisi Deuteromycota yang sering dikenal sebagai fungi imperfecti, di mana jamur yang tak sebenarnya karena belum diketahui reproduksi secara seksualnya. Hifanya bersekat dan tubuhnya berukuran mikroskopis. Reproduksi secara aseksualnya dengan membentuk konidium dan seksualnya belum diketahui. Bersifat parasit dan ada yang hidup saprofit pada sampah. Sifatnya ini merusak dan menyebabkan penyakit pada hewan-hewan ternak, manusia, dan beberapa tanaman budidaya. Contoh-contohnya seperti kutu air, ada juga penyakit kurap, panu, bisa juga seperti Alternaria yang hidup pada tanaman kentang, Fusarium yang hidup pada tomat, dan Trichopiton yang bisa menimbulkan ketombe di kepala. Nah, seperti yang saya bilang tadi, reproduksi secara seksualnya belum diketahui, tetapi kalau nanti reproduksi seksualnya sudah diketahui, maka dia akan berpindah ke divisi Basidiomycota atau Ascomycota. Contoh dari Deuteromycota ini yang sudah pernah berpindah ke kelompok divisi lain seperti Monilia stopila ya, atau jamur oncom pada jagung yang sekarang sudah berubah nama menjadi Neurospora crassa. Terima kasih, demikianlah penjelasan dari klasifikasi jamur yang singkat ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kita lanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya dengan materi-materi yang baru. Terima kasih, salam sehat dan sampai jumpa.